Halo, selamat pagi adik-adik, shalom. Nggak kerasa ya, tiba-tiba udah hari Minggu lagi. Kita mau sekolah Minggu deh sekarang. Gimana perasaannya adik-adik pagi ini? Ada yang senang, ada yang bersemangat, atau yang kesel? Ada yang masih ngantuk? Apapun yang adik-adik rasakan pagi ini, adik-adik tetap keren karena udah berusaha untuk ikut ibadah sekolah minggu. Nah, sekarang Kakak Vio mau mengajak adik-adik untuk bersuka cita. Kita mau mulai ibadah sekolah minggu, kita nyanyiin lagu Bersuka Dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Kita buka ibadah sekolah minggu dalam doa. Lipat tangannya, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah menjaga kami selama kami tidur tadi malam. Engkau membangunkan kami pagi ini dengan tubuh yang sehat dan segar, sehingga kami bisa bersuka cita, bisa bersukaria untuk memulai ibadah sekolah minggu. Engkau yang berkati ya Tuhan, supaya kami bisa mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tadi adik-adik udah bersukaria. Nah, sekarang Kakak Vio mau mengajak adik-adik untuk nyanyi lagi. Judulnya Anak Monyet. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda. Panjang hidung, namanya gajah. Panjang tangan, itu pencuri. Panjang sabar, itu anak Tuhan. Kita ulang lagi ya, dari awal, ikutin gayanya. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda. Panjang hidung, namanya gajah. Panjang tangan, itu pencuri. Panjang sabar, itu anak Tuhan. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Kita mau menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan menjadi sumber bagi jalanku. Firman Tuhan
Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat pagi. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga adik-adik di rumah selalu sehat dan tetap bisa menjaga kesehatan di masa pandemi saat ini. Nah, untuk adik-adik kelas remaja dan kelas tanggung, kakak harap tetap semangat walaupun kita ibadahnya lewat online, tapi kita harus tetap semangat dalam mendengarkan firman Tuhan. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik kelas tanggung dan kelas remaja untuk doa pembukaan. Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Tuhan, terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan dari malam hingga pada pagi hari ini, dari tidur kami hingga kami tadi bangun Tuhan. Ya Tuhan boleh berkati kami Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan boleh persiapkan hati dan pikiran kami agar kiranya dalam mendengarkan firman Tuhan kami bisa mendengarkannya dengan baik. Tuhan juga boleh berkati hamba-Mu ini Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu. Kiranya biarlah Roh Kudus Tuhan yang menaungi atas kami semua. Kiranya Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kami dengarkan bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan bisa kami lakukan dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, sekarang adik-adik boleh persiapkan Alkitabnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oke, adik-adik udah siapin Alkitabnya kan? Nah, sekarang kita buka Alkitab kita. Kita buka dari Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Kalau adik-adik sudah menemukannya, kita baca bersama-sama ya dari ayat 15 sampai ayat 31. Kakak baca di rumah dan adik-adik juga baca di rumah. Jadi kita baca bersama-sama. Dengan judul perikop menyeberangi laut terbelah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedangkan di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orang yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu itu juga, pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari, meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu, demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dan dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka itu sebagai tembok bagi mereka.
Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besar perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Amin. Nah, demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca. Sebelum kita lanjut, kakak akan menampilkan sebuah video untuk adik-adik. Adik-adik silakan menyimaknya ya. Selamat menyaksikan. Bagaimana bisa kita menuju Gunung Tuhan kalau dihalangi Laut Merah? Musa sudah tahu tujuannya, jadi dia pasti tahu bagaimana cara ke sana. Musa, Fir'aun sedang kesini dengan pasukannya. Bagaimana ini? Mereka masih akan menyerang kita. Percayalah, Tuhan mempunyai rencana. Permisi, Anda sudah tahu kan apa yang harus Anda lakukan, Musa? Belum tahu. Tapi aku tahu Tuhan selalu beserta kita. Dia pasti akan menunjukkan jalan. Lihat! Apa yang terjadi? Tetap maju! Mereka terjebak di Laut Merah! Musa, kenapa kau berseru kepadaku? Katakan kepada mereka supaya berangkat. Angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut, lalu belahlah airnya. Astaga, Kamu lihat itu? Wow! Itu jauh lebih hebat dari trik kartuku. Perbuatan dewa apa lagi? Apa yang kalian tunggu? Kejar mereka! Jangan kalian biarkan seorang Israel pun lepas! apa semuanya sudah sampai? Semoga saja. Karena itu pasukan Firaun.
Siapa sangka seorang gembala sederhana dipilih Tuhan untuk selamatkan Israel. Nah, adik-adik kan tadi sudah mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Terus juga tadi udah menyaksikan videonya. Nah, pasti udah tahu kan siapa yang kita bahas pada hari ini. Nah, bener banget, tentang Musa, di mana Tuhan membebaskan bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir. Nah, jadi pada saat perjalanan keluar dari Mesir menuju Kanaan, nah bangsa Israel itu berkemah di tepi laut terberau. Ketika Israel berkemah di tepi laut, nah ternyata bangsa Firaun itu dia tidak rela melepaskan bangsa Israel untuk pergi dari tanah mereka. Nah, jadi Firaun mengejar bangsa Israel dengan menyiapkan 600 kereta kuda. Nah, ketika Firaun mengejar bangsa Israel, di saat itu dia begitu ketakutan, terus mulai bersungut-sungut, mulai marah-marah dengan Musa pada saat itu, yang dimana Musa itu sebagai pemimpin mereka untuk keluar dari tanah Mesir. Nah, pada saat itulah Musa mendapat perintah dari Tuhan untuk mengangkat tongkatnya ke atas laut. Nah, adik-adik bisa lihat di ayat 26. Kita baca sama-sama ya. Di ayat 26 itu seperti ini bunyinya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Nah, lalu setelah Tuhan memerintahkan Musa seperti itu, terbelahlah laut terberau itu. Nah, segeralah pada saat itu juga bangsa Israel bergegas berjalan untuk berlari dari kejaran Firaun. Jadi mereka berjalan di tengah-tengah laut, yang di kanan kirinya itu airnya itu sebagai tembok mereka. Nah, ketika mereka sedang menyeberangi laut tersebut, ternyata Firaun juga terus mengejar. Nah, mereka itu ikut menyeberangi laut tersebut. Tetapi ketika pada saat mereka menyeberangi laut tersebut, ternyata malaikat Tuhan itu diutus untuk menjaga mereka sehingga bangsa Firaun tidak bisa mengejar bangsa Israel. Walaupun mereka pakai kereta kuda, tapi karena kuasanya Tuhan dengan mengirimkan malaikat tersebut, Firaun tidak bisa mengejar bangsa Israel. Nah, ketika itu bergeraklah malaikat Tuhan. Jadi ketika mereka sedang menyeberang tuh, awalnya mereka berjalan di depan malaikat Tuhan itu, di depan tentara Israel. Tapi lalu mundurlah malaikat yang Tuhan kirim itu berjalan di belakangnya bangsa Israel. Jadi tiang awan itu melindungi bangsa Israel dan berdiri di belakang mereka. Lalu ketika itu tiba-tiba tiang awan itu membuat kegelapan yang begitu gelap pada malam itu, sehingga orang Mesir tidak dapat mengejar dan mengikuti bangsa Israel. Nah, kira-kira apa sih yang terjadi oleh orang Mesir? Ternyata ketika orang Mesir mengikuti bangsa Israel tersebut, dikacaukanlah orang Mesir itu di tengah-tengah laut. Jadi Tuhan itu membuat pasukan kereta kuda 600 itu, kereta kudanya dibikin miring, lalu jalannya dibikin berat. Jadi kayak susah untuk maju. Nah, karena hal itu mereka berusaha untuk menyelamatkan diri kan. Ketika kereta kudanya berjalan miring, terus ketika mereka merasa jalannya berat ketika mengejar bangsa Israel, nah mereka berusaha untuk menyelamatkan diri. Namun sebelum mereka menyelamatkan diri, ternyata
di situ Tuhan memerintahkan Musa untuk mengangkat dan mengulurkan tongkatnya kembali ke atas laut. Nah, kita lihat ya di ayat 27 dan ayat 28. Kakak akan bacain untuk adik-adik. Musa mengulurkan tangannya ke tengah laut. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu, demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Ayat 28. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi mereka, dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Dan tidak ada seorang pun yang tinggal dari mereka. Nah, ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk menutup kembali lautnya, jadi nggak ada satupun bangsa Mesir dan kereta-kereta kudanya itu nggak ada satupun yang selamat. Nah, dari hal ini adik-adik, begitulah cara Tuhan menyelamatkan orang Israel dari orang-orang Mesir. Nah, dari hal ini kita dapat lihat bahwa kuasa Tuhan itu sungguh dahsyat dan ajaib gitu. Begitu juga dalam kehidupan kita, banyak hal tidak terduga yang Tuhan lakukan untuk kita. Bahkan ketika Tuhan melakukan hal-hal tersebut, terkadang kita suka nggak sadar, terkadang kita nggak menyadarinya gitu, bahwa Tuhan itu selalu memberikan kuasanya yang baik, kuasanya yang besar terhadap kita, terhadap kehidupan kita. Nah, dari cerita ini kakak berharap kakak, adik-adik, semua orang di dunia ini bisa belajar bahwa kita semua tuh harus selalu percaya bahwa Tuhan itu begitu baik. Kita harus percaya akan kebaikan Tuhan dan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh ragu dan gak boleh takut. Contoh, misalnya ketika adik-adik sedang menghadapi ujian, ketika adik-adik merasa kesulitan, adik-adik jangan takut, kayaknya aku nggak bisa deh ngerjainnya, kayaknya aku nggak bisa deh ngelakuin ini, kayaknya aku nggak bisa deh juara kayak temen aku. Jangan takut adik-adik. Ketika kita percaya dan menyerahkan semua kehidupan kita kepada Tuhan, Tuhan pasti bantu, kuasa Tuhan pasti akan terjadi atas kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sedikit pun. Seperti yang dilakukan apa yang dilakukan Tuhan oleh bangsa Israel, yaitu menyelamatkan mereka dengan cara yang luar biasa gitu, yang tidak terduga, bahkan hingga membelah laut untuk menyelamatkan mereka dari kejaran Firaun tersebut. Nah, dari situ juga kita harus percaya dong kalau Tuhan juga akan menyelamatkan kehidupan adik-adik. Tuhan juga akan selalu memberikan kuasanya dalam kehidupan adik-adik. Kuasa hal yang begitu tidak terduga, kuasa Tuhan yang begitu besar itu akan terjadi dalam kehidupan adik-adik. Kita harus percaya bahwa Tuhan begitu baik, Tuhan begitu dahsyat, Tuhan begitu peduli terhadap kehidupan adik-adik. Dalam hal apapun, kakak percaya dan kakak yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan adik-adik sedikit pun. Terlebih di dalam masa pandemi saat ini ya, begitu banyak orang khawatir bahwa takut kena virusnya juga, takut takut orang-orang terdekat kita juga kena. Tapi kita harus percaya, kita harus berdoa bahwa Tuhan akan selalu jaga kita, Tuhan akan selalu melindungi kita. Kita nggak boleh takut dan kita nggak boleh ragu atas setiap kebaikan Tuhan dan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kita juga nggak boleh lalai di dalam masa pandemi ini. Walaupun Tuhan tetap melindungi kita, kita juga harus tetap bisa menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan dengan pakai masker, terus makan yang sehat, social distancing, dengan menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, adik-adik, itulah firman Tuhan hari ini.
Belajarlah untuk percaya dan tidak meragukan kuasa Tuhan, karena selama ini kuasa Tuhan sudah terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita ingat-ingat lagi kuasa Tuhan yang sudah terjadi dan bersyukur atas setiap hal baik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Semoga firman Tuhan hari ini bisa menjadi berkat bagi adik-adik dan bisa adik-adik lakukan dalam setiap kehidupan sehari-hari. Di masa pandemi ini tetap jaga kesehatan, stay safe, jangan lupa pakai masker, rajin cuci tangan, dan tetap patuhi protokol kesehatan dengan social distancing atau menjaga jarak dengan sesama. Oke adik-adik, sebelum kita akhir ibadah hari ini, kakak mau mengajak adik-adik kelas tanggung dan remaja untuk berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan. Kami sudah dengarkan firman Tuhan yang begitu baik, begitu luar biasa, begitu banyak hal yang bisa kami dapatkan. Ajar kami untuk selalu percaya akan kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk yakin dan tidak meragukan setiap kuasa dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu bersyukur Tuhan untuk setiap hal yang Tuhan boleh berikan. Kiranya kami juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Tuhan, kiranya firman Tuhan ini selalu dalam hati kami dan bisa kami lakukan dan kami terapkan dalam setiap kehidupan kami. Tutup bungkus doa ini Tuhan, dan ibadah hari ini kiranya Tuhan dengarkan doa yang jauh dari sempurna ini yang kami halaskan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yeay, ketemu lagi sama Kakak Vio. Gimana tadi firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Gita dan Kak Desi? Semoga firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar bisa menjadi berkat buat adik-adik dan bisa adik-adik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita mau memberikan persembahan. Persembahan ini kita kasih sebagai bentuk ucapan syukur kita ke Tuhan, sebagai bentuk ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Kita siapin persembahan kita mau ngasih persembahan sambil menyanyikan lagu Terima Kasih 1000. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000, terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku, pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Kita ulang dari awal. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak menderai, terima kasih. Terima kasih 1000, terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku, pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Ibadah sekolah minggu kita sudah mau selesai. Semoga apa yang adik-adik dapat hari ini nggak berhenti di adik-adik doang, tapi bisa berbuah juga untuk orang lain. Kita mau tutup ibadah sekolah minggu dengan menyanyikan lagu Yesus Pokok. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus
cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yuk kita tutup ibadah sekolah minggu dengan berdoa. Lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Engkau telah memberkati kami selama kami ibadah sekolah minggu. Tuhan, Engkau yang berkati segala aktivitas kami dari pagi hingga malam nanti supaya berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah kami bisa menjadi buah, bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.